Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Asri Gunawan. Saudara, pemeriksaan kesehatan terhadap 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilakukan hari ini. Pemeriksaan kesehatan akan diikuti oleh kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Pemeriksaan ini akan berlangsung pada hari ini dan besok 17 Februari 2025. Di hari ini rencananya ada 239 kepala daerah terpilih beserta wakilnya yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Jadi pagi ini tes kesehatan untuk para kepala daerah yang akan dilantik dan mengikuti pembekalan sudah dimulai. Rekan-rekan kepala daerah datang di sini untuk melakukan registrasi, mencatatkan biodata, kemudian membawa form untuk dibawa nanti di atas di gedung F ya. Atas, nanti di sana ada memeriksa tekanan darah, tensi, dan kolesterol dan sebagainya. Dan dari sini sampai gedung F itu ada jarak ya supaya bisa terlihatlah mana yang fit atau tidak. Jadi teman-teman kepala daerah nanti berjalan kaki dari sini sampai gedung F gitu, kira-kira mungkin berapa 200 meter, berapa ratus meter lah. Hari ini ada 239, ada kepala daerah dari wilayah Sumatera, Jawa Barat, nah, Sumatera dan Jawa ya. Jadi ada Pak Bobi, ada Gubernur Sumatera Barat gitu ya, Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, dan juga hari ini. Pak, kenapa dilakukannya di Mendagri, Pak? Apa nggak lebih efektif terkait dengan untuk mendatangkan tenaga kesehatan dan juga alat-alat kesehatan itu? Nah, kan kita punya tim semua di sini. Ya, kita ada klinik di sini, kemudian juga praktis ya. Ini semua kan kerjasama antara otonomi daerah dengan BPSDM. Kalau di sini otonomi daerah, nanti di Magelang ini BPSDM. Kita berbagi tugas. Jadi jauh lebih efektif semua dipusatkan di sini. Dan juga lokasinya juga akan di pusat kota. Untuk alat kesehatannya sendiri berarti sudah lengkap di wilayah Mendagri? Ya, mereka kan ini di sini kan hanya cek kesehatan yang mendasar sifatnya, karena mereka diminta juga untuk menyampaikan hasil medical check up di daerah masing-masing. Jadi ini yang mereka bawa kemari. Ya, jadi medical lengkap check up-nya sudah. Jadi yang lengkap ya di sana. Kalau di sini ya yang mendasar saja, seperti tadi tensi, kolesterol dan lain-lain. Mereka kan periksa di rumah sakit, di medical ya. Di sini kita sekaligus memberikan briefing ya, tahapan pelantikannya seperti apa. Ya, jadi saya kira nggak ada isu soal anggaran ya. Kepala daerah melakukan medical check up masing-masing, kemudian di sini mengisi isian, dilakukan observasi oleh tim medik kami di sini ya, dan kemudian teman-teman kepala daerah itu juga diberikan penjelasan tentang rangkaian, karena nanti ada arahan di hari Selasa, hari Rabu juga ada gladi bersih, setelah itu pelantikan. Inilah visual terkini. Bobi Nasution sudah tiba di gedung Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian mengikuti tes kesehatan. Sejumlah kepala dan wakil kepala daerah juga sudah nampak datang atau hadir ke gedung Kemendagri untuk mengikuti cek kesehatan sesi pertama hari ini. Berdasarkan yang disebutkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tadi menyebutkan bahwa hari ini atau di sesi pertama akan ada 239 kepala dan wakil kepala daerah yang akan mengikuti pemeriksaan kesehatan. Kita akan dengarkan pernyataan langsung dari Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution berikut ini. Hanya ambil darah saja nanti. Aman. Enggak, istirahat aja, istirahat yang cukup aja. Kamera Bobi. Yang bakal dicek tuh apa aja?
Di sini formnya cuma ngambil darah aja ya, sepertinya ya. Ngelihat golongan darah sama tekanan darah di sini. Nanti untuk apa aja belum tahu. Belum, kita ikutin aturannya aja. Mas Bobi dijadwalkan ikut sesi pertama Yang apa yang untuk apanya? untuk cek kesehatan itu. Iya, ini sesi pertama jam 8 sampai jam 10 jadwal saya di sini. Mas Bobi bisa dikasih lihat Mas formulirnya Mas. Formulirnya ini ya. Gini aja sih. Cuman tekanan darah, golongan darah, kolesterol, asam urat aja. Nah, Oke. Persiapan nanti gladi kata dan berpikirnya ini seperti apa? Kan pelantikan sebentar lagi. Ya persiapannya gitu-gitu aja nanti. Mas Bobi, untuk cek kesehatan sebelum pendaftaran belum cek kesehatan, lalu juga di daerah masing-masing juga sudah cek kesehatan. Kenapa Mas Bobi harus dilakukan cek kesehatan lagi di negeri? Ya untuk ngelihat kan kita retreat ya seminggu. Yang saya rasa ya retreat seminggu kan pasti harus tahu kondisi masing-masing karena kan di sana bukan hanya pembekalan materi tapi karena mungkin ada latihan-latihan yang lain jadi harus tahu kesehatan dari semua kepala daerah. Oke, cukup, makasih. Terima kasih Mas Bobi. Itu dia pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution yang akan mengikuti tes atau pemeriksaan kesehatan di sesi pertama pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Tadi disebutkan juga bahwa ada beberapa cek atau pemeriksaan kesehatan mulai dari pemeriksaan gula, tekanan darah, dan menurut Bobi tadi disampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan ini juga tidak terlepas dari persiapan sebelum retret atau pembekalan yang akan dilakukan di Magelang pada tanggal 22 sampai 28 Februari 2025. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Feriska Immanuel di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Cindy, selamat pagi. Berdasarkan pantauan Anda, selain Bobi, siapa lagi kepala daerah yang sudah hadir? Ya, Astri, selamat pagi. Kalau saat ini saya ada di Gedung F, ini menjadi lokasi tempat cek kesehatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Kemudian juga tempat mereka akan menerima tanda pangkat untuk nanti dikenakan ketika pelantikan. Kalau untuk daftarnya tadi kami lihat belum begitu banyak. Meskipun untuk di sesi pertama di jam 8 sampai jam 10 sebenarnya yang dijadwalkan untuk 80 daerah. Jadi untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 80 lokasi itu yang dijadwalkan. Kalau yang sudah selesai melakukan cek kesehatan, di sini untuk tingkat provinsi ada di Provinsi Jambi dan di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, tadi kami juga sempat menanyakan sebenarnya rangkaiannya apa saja. Kalau tadi disampaikan sebenarnya tidak banyak, ini benar-benar hanya tes atau cek kesehatan standar ataupun juga yang awal, yaitu mulai dari tensi, kemudian tekanan darah, asam urat, kolesterol, bahkan tidak sampai waktu 20 menit kalau itu yang tadi disampaikan oleh salah satu kepala daerah yang sempat kami tanyakan. Selesai mereka melakukan tes kesehatan. Dan Asri, yang Anda saksikan ini tadi setelah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution selesai melakukan registrasi. Jadi kalau bisa saya gambarkan tahapannya ketika mereka tiba di Gedung Kementerian Dalam Negeri, mereka akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Tapi registrasi ini adalah registrasi untuk menghadiri pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025 atau hari Kamis di Istana Kepresidenan Jakarta. Kemudian nanti di meja registrasi itu mereka hanya menyerahkan identitas karena fungsinya hanyalah untuk verifikasi saja. Setelah itu mereka akan langsung menuju ke Gedung F tempat saat ini saya melaporkan. Mereka akan naik ke lantai 3. Di situ mereka akan menunggu juga nomor antrian. Sistemnya adalah siapa yang datang terlebih dahulu maka akan dilayani terlebih dahulu. Jadi mereka harus menunggu nomor antrian. Dan untuk yang dites tadi tidak banyak seperti sudah saya katakan. Bahkan tidak sampai 20 menit kalau pernyataan dari salah satu kepala daerah yang sudah selesai. Nanti setelah itu mereka baru akan keluar dari pintu yang ada di belakang saya. Mereka akan tanda tangan dan menerima tanda pangkat. Kurang lebih seperti itu. Dan informasinya untuk Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachi Yassin juga sudah tiba, sudah melakukan registrasi dan nantinya juga sama akan melakukan cek kesehatan di Gedung F tempat saat ini saya melaporkan, Asri.
Ya, Cindy, Anda sebutkan bahwa memang informasi ataupun juga pantauan Anda tidak sampai 20 menit sudah keluar. Informasinya juga dari salah satu kepala daerah yang sudah diperiksa, ini hanya tes kesehatan atau pemeriksaan kesehatan awal. Tapi informasi yang Anda dapatkan, Cindy, dari Kementerian Dalam Negeri, apakah ada tahapan atau sudah dipastikan tahapannya apa saja? Sebelum dijawab, Cindy, kita akan mendengarkan pernyataan terlebih dahulu dari Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi. Mulai dari gladi kotor, gladi bersih yang akan dilaksanakan hari Selasa, Rabu, dan nanti puncaknya adalah hari Kamis tentang pelantikan itu sendiri di Istana. Hari ini yang dicek apa aja, Pak? Mungkin saya belum cek ya, baru pendaftaran, kemungkinan kolesterol, kemudian gula darah, tekanan darah, mungkin yang masih dasar-dasar. Mungkin yang lebih rinci untuk tes pada saat menjelang retret, karena 2 kali pemeriksaan kesehatan. Pak, ini kan untuk cek kesehatan terbagi menjadi 3 sesi. Pak Lutfi ikut sesi yang berapa? Sesi apa aja lah, yang penting kita tes. Langsung ya? Oke. Pak, kalau untuk retret itu informasinya berarti untuk gubernur akan ikut retret, sedangkan untuk wakil gubernur hanya ikut retret di penutupan hari terakhir. Kenapa tuh, Pak? Saya nggak tahu ya, itu mungkin dari Pak Menteri Dalam Negeri yang akan memberikan arahan maupun materi. Tapi prinsip retret ini kan untuk kebersamaan, kemudian leadership, dan yang paling pokok melakukan integrasi tentang wawasan kebangsaan kita, integrasi pemerintahan pada saat kita berjalan, baik itu secara kolaborasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Intinya itu mungkin. Artinya untuk rapat pertama maupun pembukaan di daerah masing-masing itu akan dibuka oleh wakil gubernur. Yang mana itu? Karena kan wakil gubernur nanti mungkin akan membuka saat Bapak lagi retret atau seperti apa, Pak? Atau akan menunggu Bapak gubernur akan selesai retret dulu, baru membuka rapat di daerah. Rapat apa itu? Mungkin rapat di daerah. Yang pertama kita lakukan akan ada pisah sambut. Pisah sambut itu kita lakukan untuk keberlanjutan daripada PJ gubernur kepada gubernur definitif. Itu kita dengan wakil gubernur. Kemudian dilanjutkan paripurna DPRD di provinsi. Jadi paripurna di DPRD provinsi, baru besoknya kita berangkat retret ke Magelang. Oke, cukup nggih? Nggih, matur nuwun. Dan juga pemirsa, itulah pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah. Itu tadi pernyataan dari Gubernur terpilih Jawa Tengah Ahmad Lutfi terkait dengan pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukannya pagi ini. Dan saudara, kita akan kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, tadi sempat terpotong begitu ya. Tadi saya bertanya soal rangkaian pemeriksaan kesehatan. Informasi yang Anda dapatkan dari Kementerian Dalam Negeri, apakah sudah bisa dipastikan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan hari ini adalah pemeriksaan dasar saja seperti yang dikatakan oleh kepala daerah yang sudah datang di Kemendagri hari ini, Cindy? Iya, Asri, dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga menyebutkan seperti itu. Ini adalah pemeriksaan dasar saja, karena untuk medical check up sebenarnya sejumlah kepala daerah sudah melaksanakannya di rumah sakit di daerahnya masing-masing. Dan memang untuk pemeriksaan kesehatan pada hari ini sebenarnya ini menjadi rangkaian besar dari agenda pelantikan dan juga pembekalan kepala daerah yang akan dilakukan pada pekan depan. Jadi kalau kita urutkan untuk jadwalnya, sebenarnya kan memang untuk pemeriksaan kesehatan kepala daerah seharusnya dilaksanakan pada kemarin tanggal 15 Sabtu 15 Februari 2025 sampai hari ini Minggu 16 Februari 2025. Namun karena ada berbagai alasan teknis, salah satunya adalah sejumlah kepala daerah masih ada agenda masing-masing dan tidak bisa hadir, sehingga digeser agendanya menjadi hari ini dan juga besok. Masing-masing hari ada 3 gelombang, jadi total ada 6 sesi untuk 481 kepala daerah. Untuk yang sesi pertama hari ini jam 8 sampai jam 10 ada 80 kepala daerah untuk di wilayah Sumatera. Untuk hari ini untuk di wilayah Sumatera dan juga di Pulau Jawa akan dituntaskan. Nah, setelah
agenda pemeriksaan selesai, maka akan dilanjutkan baru ada agenda lagi hari Selasa. Hari Selasa agendanya adalah gladi kotor untuk pelantikan serentak 481 kepala daerah di istana. Kemudian hari itu jam 7 pagi kalau dari radiogram yang kami dapatkan kalau tidak salah. Kemudian di hari Rabunya baru gladi bersih. Mereka sudah diminta untuk mengenakan pakaian dinas untuk gladi bersih pelantikan. Nah, sementara untuk hari Kamisnya baru mereka akan melaksanakan pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Kemudian H+1 setelah mereka resmi dilantik, mereka akan langsung menuju ke Magelang untuk melakukan atau mengikuti pembekalan selama kurang lebih 8 hari yang akan diselenggarakan oleh Kemendagri dan juga Lemhanas. Mereka wajib mengikuti itu sampai akhir karena dijadwalkan untuk Presiden Prabowo Subianto akan melengkapi pembekalan itu di hari-hari terakhir. Nah, jadi ini menjadi satu rangkaian besar yang harus diikuti. Kita lihat ini tampaknya Gubernur Sumatera Utara terpilih sudah selesai mengikuti pemeriksaan kesehatan. Setelah itu ia akan absen dulu, kemudian mengambil tanda pangkat yang nanti akan digunakan pada hari Kamis 20 Februari 2025. Kalau tadi juga saya sempat menanyakan kepada kepala daerah agendanya apalagi hari ini setelah pemeriksaan kesehatan, ya sudah mereka akan kembali ke hotel lalu menunggu untuk agenda pada hari Selasa, agenda gladi kotor dan gladi bersih. Kita lihat untuk tadi artinya mungkin tidak sampai 15 menit dari Bobi Nasution masuk ke gedung untuk ke lantai 3 untuk melakukan tes kesehatan. Kita dengarkan pernyataan dari Bobi Nasution dulu berikut ini, Astri. Alhamdulillah bagus semua, tadi tensinya bagus, gula darahnya bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua. Insya Allah siap untuk persiapan pelantikan dan siap juga untuk retreat nanti tanggal 21. Apa? Naik berangkat retreatnya nanti rencananya semulanya langsung berangkat tanggal 20, nanti insya Allah nanti berangkat tanggal 21 pagi jadinya. Karena masuk ke Magelangnya 21 pukul 15 kalau nggak salah ya. Apa? Nah, itu nanti mesti dipikirkan dulu, Mas. Ya, kita koordinasi selama ini, sejauh ini juga yang kita lakukan selama saya menjadi wali kota Medan, kita juga selalu koordinasi, kemarin juga dengan provinsi, Pak PJ Gubernur juga sudah menyampaikan terkait efisiensi, jadi kita sudah persiapkan semuanya. Berjalan, bisa berjalan. Kita pastinya bisa berjalan. Baik, terima kasih. Itu tadi pernyataan dari Gubernur terpilih Sumatera Utara Bobi Nasution yang telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan. Tidak sampai 15 menit, saudara, Bobi Nasution telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Disebutkan tadi oleh Bobi bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di gedung Kementerian Dalam Negeri hari ini adalah pemeriksaan kesehatan dasar berupa cek gula darah, kemudian cek tensi darah juga untuk kemudian persiapan sebelum retreat maupun juga sebelum pelantikan tanggal 20 Februari 2025. Kita kembali sapa Cindy Permadi di Kementerian Dalam Negeri yang masih bersiap untuk memberikan informasi terbaru dari sana. Cindy, kalau kita lihat hanya sebentar begitu ya tes pemeriksaan kesehatannya, cek kesehatannya, bahkan tadi Bobi Nasution di dalam diperiksa tidak sampai 15 menit. Lalu informasi yang Anda dapatkan, rujukan
dari hasil pemeriksaan kesehatan ini untuk apa? Lalu kalau ada kepala daerah yang misalnya hasil tes kesehatannya ini tidak baik begitu, bagaimana kemudian kelanjutannya? Keperluannya untuk mengikuti rangkaian pelantikan sampai pembekalan yang akan dilakukan tadi. Karena kalau ini sebenarnya juga untuk memastikan, menyesuaikan bahwa syarat menjadi kepala daerah adalah mampu melakukan tugasnya baik secara jasmani maupun juga rohani. Ini menjadi dasar mengapa kemudian pemeriksaan kesehatan itu kembali dilakukan pada hari ini. Untuk memastikan juga nanti saat pelantikan sampai juga pembekalan mereka mampu menyelesaikannya sampai akhir. Nah, tapi apabila ada hasilnya yang belum sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, ini juga nanti kami pastikan lagi, karena seharusnya sih kalau merujuk kepada medical check up yang setidak-tidaknya sudah mereka lakukan kepada saat mendaftar sebagai kepala daerah, mereka artinya sudah lolos pada saat itu. Nah, saat ini hanya tes kesehatan yang standar saja. Nanti kami pastikan lagi ketika ada doorstop hasilnya seperti apa. Tapi yang juga sebenarnya jadi pertanyaan adalah kenapa ketika sudah ada pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing, pemeriksaan secara terpadu di Kementerian Dalam Negeri ini perlu dilakukan kembali, Asri. Untuk kami juga melanjutkan untuk rangkaiannya nanti di jam 10 sampai jam 12 akan ada 81 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengikuti pemeriksaan kesehatan juga di gedung ini. Tahapannya sama seperti tadi, yaitu melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian nanti melakukan tes kesehatan, baru mengambil tanda pangkat, dan ya melanjutkan rangkaian seperti biasa dari Selasa, Rabu, Kamis, dan juga sampai tanggal 28 Februari 2025, Asri. Saya ingin kembali absen ya soal siapa saja yang sudah tiba di gedung Kementerian Dalam Negeri. Apakah yang berdasarkan jadwal? Kalau di radiogram di sesi pertama ini kan ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Apakah berdasarkan pantauan Anda, apakah seluruhnya ataupun juga beberapa di antara provinsi-provinsi yang tadi saya sebutkan ini sudah tiba dan sudah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan, Cindy? Kalau melihat dari kepala daerah di tingkat provinsi, sebagiannya sudah, yaitu dari Sumatera Selatan, kemudian Jambi, dan juga Sumatera Utara. Sementara untuk kepala daerah tingkat wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, sebagiannya juga kami lihat terus berdatangan dan juga sudah selesai dilakukan, karena memang tidak berhenti-berhenti, meskipun tidak membludak. Karena kan di bayangan kami 200, hampir 300 kepala daerah dari 200 lebih wilayah akan tiba untuk hari ini melakukan pemeriksaan kesehatan. Akan ramai sekali, tapi tampaknya mereka datangnya silih berganti, jadi memang tidak ada antrian yang terlalu panjang. Kayak misalnya tadi kami lihat juga di registrasi, kursi-kursi yang sudah dijajarkan juga tidak penuh. Kemudian ketika mereka sudah melakukan itu yang memang tidak lama juga prosesnya, kan hanya verifikasi, mereka langsung diarahkan ke gedung F ini. Kalau tadi Bima Arya juga sempat bilang alasan kenapa tes kesehatan dilakukan di gedung yang berbeda dengan registrasi, agar ya para kepala daerah ini juga bisa dilihat secara kasat mata apakah mereka mampu, apakah mereka juga sehat untuk jalan kaki dengan jarak ya sebenarnya tidak begitu jauh, mungkin hanya sekitar 100 meter untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan ini. Kemudian dengan jarak yang cukup panjang itu juga yang membuat mengapa tidak ada antrian begitu membludak. Kemudian juga ketika mereka keluar juga mereka keluar satu persatu. Tidak ada penumpukan kepala daerah yang signifikan yang kami lihat, Asri. Untuk siapa lagi yang sudah hadir ini nanti kami juga akan cek kepada tim Kompas TV yang ada di titik registrasi yang berada di pintu awal, Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Cindy Permadi. Kami akan memperbarui kembali informasinya kepada Anda nanti. Terima kasih Cindy, selamat bertugas kembali. Informasi soal pemeriksaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di gedung Kementerian Dalam Negeri akan hadir selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Breaking News Kompas TV.